mungkin langsung saja Bapak ke pertanyaan yang pertama. Tujuan dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga yaitu mendukung Wali Kota Salatiga dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, yaitu terwujudnya Kota Salatiga sebagai kota beda, bergerak, energik, dinamis, dan adaptif menuju Salatiga yang mendunia. Untuk lebih detail, mari kita simak wawancara teman-teman mahasiswa UIN Salatiga. Yang saya tahu itu Dinas Pangan dan Pertanian itu mulai berdiri dan bergabung itu tahun 2021. Jadi kalau sebelumnya itu Dinas Pertanian itu ada sendiri-sendiri, jadi ada Dinas Pertanian sendiri, kemudian Peternakan, Perikanan, dan Dinas Pangan sendiri-sendiri. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa Kota Salatiga adalah kota yang kecil, jadi sehingga urusan-urusan tersebut kalau dikelola oleh satu dinas sendiri-sendiri ternyata terlalu sedikit yang dikelola. Maka akhirnya pada tahun 2021 itu kita bergabung dengan nama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga. Kenapa Dinas Pangan yang dahulu? Karena urusan yang lebih utama adalah urusan pangan, lalu kemudian urusan pertanian. Kemudian bagaimana dengan urusan yang lain seperti perikanan, peternakan, kemudian pertanian yang hortikultura itu masuk di dalam dinas kami, nanti bergabung dalam bidang-bidang di bawahnya gitu. Terus gimana? Untuk pertanyaan ini. Programnya itu kan untuk tahun 2025 ini adalah kita mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga, terutama visi misi dari wali kota yang baru, yaitu terwujudnya Kota Salatiga sebagai kota beda, bergerak, energik, dinamis, dan adaptif menuju Salatiga yang mendunia. Nah, karena tugas pokok dan fungsi kita itu membantu wali kota ya, khususnya di bidang pangan, bidang pertanian, kelautan nggak ada, tapi adanya perikanan. Maka kita visi misinya juga itu lebih ke hal pertanian dan pangan tersebut. Kemudian untuk program jangka panjang, yaitu kita memiliki program mewujudkan ketahanan pangan di Kota Salatiga melalui Smart Urban Farming. Nah, itu selama 5 tahun sudah di breakdown sehingga mewujudkan infrastruktur kemandirian pangan melalui penyediaan lumbung pangan yang memenuhi standar. Kemudian ada juga kita juga sejalan dengan program visi misi dari rencana pembangunan jangka panjang secara nasional dari pemerintahan yang baru Pak Prabowo dan Pak Gibran, atau yang disebut terkenal dengan Astacita. Itu utamanya di poin ke-6. Tantangannya itu karena kita melayani sektor pangan ya, sektor pangan, peternakan, perikanan, dan pertanian. Yang jadi utama di Kota Salatiga adalah keterbatasan lahan. Jadi Salatiga itu hanya kurang lebih 52 km persegi, sehingga lahan kita terbatas akibat banyaknya alih fungsi lahan untuk pembangunan. Seperti yang kita ketahui kan banyak sawah yang jadi kafe, sawah yang jadi rumah, jadi perumahan gitu. Itu merupakan tantangan dan hambatan kami, sehingga Kota Salatiga itu produktivitas dan ketahanan pangan lokalnya berkurang. Kemudian di sektor peternakan, masalah kesehatan hewan dan penyebaran penyakit yang kemarin sedang marak itu seperti PMK, penyakit mulut dan kuku, itu menjadi hambatan serius karena
memerlukan pengawasan dan vaksin yang rutin. Jadi produksi ternak kita, ternak potong maupun misalnya ternak perah seperti sapi itu jadi berkurang sekali. Sementara untuk di sektor perikanan hampir sama dengan pertanian tadi, minimnya sumber daya air dan infrastruktur budidaya jadi membatasi pengembangan usaha perikanan kita. Kalau di bidang pangan yang jadi kendala adalah fluktuasi harga dan distribusi bahan pokok yang belum merata. Saya kira kalau itu terjadi hampir di semua tempat ya di Indonesia ini. Kemudian, ya ini catatan buat teman-teman juga, rendahnya minat generasi muda untuk terlibat di sektor pertanian ini turut memperparah situasi karena kita takutnya nanti generasi kita yang melaksanakan cocok tanam ini akan berkurang ya. Pertanian, minat di pertanian, perikanan akan sangat berkurang. Itu juga menjadi concern kita. Tentunya di setiap lembaga pasti memiliki tantangan dan hambatan. Untuk tantangan dan hambatan yang dialami oleh Dispangtan sendiri antara lain infrastruktur yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk cadangan pangan pemerintah, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, kurangnya kegiatan peningkatan keterampilan petani, dan penggunaan teknologi untuk petani dan peternak. Masih adanya PMK dan LSD, kurangnya keterampilan, sikap, dan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT. Bahkan pada tahun ini, karena terkena dampak efisiensi, maka harus diundur ataupun mungkin ditunda pada waktu yang akan datang. Kemudian volume kegiatan yang bersifat edukasi, sosialisasi kepada mitra tani dipadatkan waktu sehingga mungkin pemberian materi kurang optimal. Itu yang kami rasakan dampak negatif dari efisiensi ini. Hanya saja ada dampak positif terutamanya bagi pemerintahan kota, yaitu adanya penghematan anggaran daerah. Efisiensi anggaran itu bisa menyebabkan dana yang dialokasikan itu akan lebih tepat sasaran. Sebagai contoh, mungkin mengurangi pemborosan belanja operasional, hal yang mungkin tidak perlu jadi dipangkas, kemudian lebih mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang dianggap lebih prioritas. Jadi kalau sektor yang mungkin dianggap kurang prioritas akan diefisiensi, sedangkan yang menjadi utama atau prioritas tetap dilaksanakan semaksimal mungkin. Kemudian dari sisi pemerintahan itu adalah penguatan tata kelola pemerintahan, di mana efisiensi itu akan mendorong sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan lebih profesional dengan menggunakan sistem manajemen untuk monitoring dan evaluasi. Jadi begitu yang terjadi di dinas dan kurang lebih di kota kita mungkin. Oke, mungkin cukup itu yang dapat kami simpulkan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa.